Halo Sobat Sehat PHC, selamat datang di acara PHC Talk, sesi bincang-bincang bersama ahli. Bersama saya Dr. Pratitis Amalia yang akan memandu acara ini sampai beberapa waktu ke depan. Sudah bersama saya ada Dr. Iketut Alit Utamayasa, dokter spesialis anak konsultan, ahli di bidang penyakit jantung anak. Apa kabar dokter? Baik, Mbak Tis, baik, sehat. Dokter, menurut penelitian di Indonesia dari Riskesdas, ini untuk angka kejadian dari kelainan katup jantung anak ini, kalau yang dominan memang diderita oleh anak-anak ya dok? Ya, baik. Itu riset tahun berapa tadi kemarin? Tahun 2018. 2018 ya, memang kalau berdasarkan data BKKBN itu jadi bayi yang lahir dengan PJB atau kelainan jantung bawaan itu sekitar 8 sampai 10 anak per 1000 kelahiran itu. Ya, jadi kalau lahirnya setahun kira-kira 4,9 sampai 5 juta setahun. Jadi 50.000 bayi atau anak lahir dengan penyakit jantung bawaan. Jadi angka yang cukup besar buat kita ini. Jadi makanya dengan pelayanan yang masih restriksi seperti sekarang ini, memang kita butuh kerja keras dan pontang-panting untuk menyiapkan fasilitas, SDM dan lain sebagainya. Ya, kira-kira begitu. Dari angka tersebut, dokter, ada berapa jenis sih dok kelainan katup pada anak-anak dok? Ya, penyakit jantung bawaan itu banyak ya. Jadi ada dua tipe. Ada tipe yang sianotik atau tipe yang biru, ada yang tipe yang asianotik atau yang tidak biru. Ya, jadi ada dua kelompok besar. Jadi kalau yang tipe sianotik itu dibagi lagi, ada tetralogy of Fallot, ada double outlet right ventricle, ada TGA, ada total anomali pulmonary vein drainage. Sebanyak yang paling sering adalah tetralogy of Fallot, itu tipe yang biru ya. Karena kalau tipe biru itu memang tipenya, kalau istilah terminologi anatominya tipe yang kompleks gitu ya. Tapi kalau yang tipe yang tidak biru itu yang dominan memang tiga kasus itu, VSD, ASD, PDA. Yang lain masih ada, cuman yang paling sering kita hadapi 3 hal itu. Ya, kira-kira begitu. Yang dokter praktek selama beberapa tahun belakangan yang paling banyak itu tadi ya dok ya? Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dokter, sebenarnya kelainan katup pada anak-anak itu seberapa berbahaya sih dok? Kalau boleh tahu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi ini pertanyaan untuk orang-orang, terutama orang tua daripada anak-anak dengan PJB ya. Jadi keparahan penyakit jantung itu berbeda-beda tergantung jenisnya, ya tergantung kompleksitas seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang tipe yang kompleks memang sejak awal dia sudah memang kondisinya tidak bagus, jadi dia biru, sesak. Tapi kalau tipe yang simple atau sederhana tergantung besarnya ukuran defek atau lubangnya, itu bocornya itu ya. Ada yang ukuran kecil, sedang, besar. Kalau kecil memang tidak terlalu berpengaruh pada jantungnya si anak, cuman pada pemeriksaan pasti kita dengarkan sesuatu di jantungnya ya. Tapi kalau tipe yang sedang sampai besar itu sudah berpotensi mengancam jantungnya atau beban jantungnya sudah mulai meningkat, sehingga terancam ada 3 hal nanti: gagal jantung, infeksi saluran napas berulang, dan gagal tubuh. Jadi berat badannya tidak naik-naik. Jadi ibu-ibu kalau melihat anaknya kelihatannya sehat tapi beratnya tidak sesuai, sudahlah ditelusuri kira-kira ada enggak sesuatu di jantungnya, kira-kira begitu. Nah, untuk kelainan katup itu dok, apakah sudah bisa dideteksi semenjak dalam kandungan dokter? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau di luar nih, kalau di luar orang kerjasama lintas sektor antara profesi kebidanan, anak, kardiologis itu sangat bagus. Kita juga sebenarnya sangat bagus kemudian karena enggak tahu, karena restriksi aja sedikit ya. Jadi sebenarnya secara keilmuan itu sudah bisa dilihat sejak awal. Jadi kalau ada tanda-tanda kegawatan bayi atau denyut jantung bayi yang tidak teratur atau kecepatan atau kelamatan, itu kita sudah harus hati-hati ada sesuatu di dalam jantung si bayi. Biasanya kita lakukan fetal echo, jadi echo atau USG jantung yang dikerjakan semasih bayi di dalam kandungan. Itu sudah bisa kita ketahui apakah ini suatu hal yang kritikal atau yang simple, gitu sudah bisa diketahui. Cuman tingkat kesalahannya memang besar. Ya, jadi memang yang paling real adalah begitu dia lahir sudah harus ada screening. Jadi apakah ini dengan penyakit jantung bawaan yang kompleks atau yang sederhana atau tanpa kelainan jantung. Jadi ada screening awalnya sebenarnya. Jadi waktu bayi lahir, setelah pulang itu sebenarnya kita sudah mengembangkan sekarang di Indonesia metode InPost namanya. Jadi melakukan screening saturasi 2-3 hari setelah bayi itu lahir menjelang pulang ya.
Kalau ada perbedaan saturasi antara atas dan bawah lebih dari 3%, kita harus curiga ada sesuatu di dalam jantungnya. Atau saturasinya tidak normal, jadi di bawah 95%, lakukanlah screening. Sebenarnya SOP-nya sudah sangat jelas, cuman memang banyak terkendala ya, apakah sarana prasarana, kemudian ke biaya dan lain sebagainya, itu yang membuat kita sering tertinggal untuk hal-hal yang sederhana seperti ini. Saya kira begitu. Berarti yang lebih menggambarkan itu adalah saat screening anak itu baru lahir ya dok? Ya, betul. Yang menggambarkan. Kalau dari penyebabnya sendiri dok, mungkin apakah ada penyebab-penyebab yang perlu diketahui oleh para orang tua nih untuk mencegah, atau bagaimana cara deteksi awalnya untuk kiranya anak ini ada potensi ke arah kelainan katup bawaan nggak ya, seperti itu dok? Kelainan jantung bawaan ya, ini memang jadi pertanyaan sering kalau kita praktek itu ditanyakan oleh orang tua, karena penyebabnya cukup banyak ya. Ada kelainan genetik, kemudian infeksi di dalam kandungan ya, kemudian pencemaran udara, merokok ya, obat-obatan, itu memang beberapa faktor yang menjadi penyebab daripada penyakit jantung bawaan. Tapi secara real yang mana sebagai penyebab kita tidak pernah tahu, karena bisa aja satu single faktor atau kombinasi faktor. Jadi yang menjadi penyebab munculnya penyakit jantung bawaan. Nah, gimana kira-kira pencegahan? Ya kira-kira kalau secara dini, secara awal, kalau salah satu faktor-faktor itu bisa kita kurangi, mungkin risikonya akan menjadi kecil. Misalnya merokok, jangan dekat ibu yang sedang mau hamil, kemudian obat-obatan harus hati-hati, kemudian kalau ada infeksi di dalam kandungan sebelum melakukan sebelum kehamilan ya sudah diatasi dulu, jangan hamil dulu, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu untuk ibu dengan bayi baru lahir, mungkin ada tanda-tanda yang bisa dideteksi dokter, yang bisa dideteksi oleh orang tua sendiri di rumah, sama perkembangan bayinya itu? Ya, secara awam memang ada beberapa faktor yang perlu dipakai pemikirannya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang tipe biru sangat gampang melihat, kalau dia nangis akan tambah biru dia bibirnya, mukosa bibirnya, kemudian jari-jari tangan dan kakinya, itu yang biru ya. Kalau yang tidak biru tergantung ukurannya. Kalau ukurannya saya bilang sedang sampai besar tadi, anaknya akan mudah sekali kalau minum itu cepat lepas. Jadi neteknya tidak kuat, mestinya dia jangkanya cukup lama ya, 5-10 menit dia udah melepaskan diri dari tetek ibunya. Kemudian ada keringat di dahinya, Kemudian kalau lihat napasnya, mungkin ini perlu latihan juga buat orang tua, napasnya lebih cepat dari anak biasanya. Kemudian detak jantungnya lebih cepat. Udah lakukan screening sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan nanti pada anak-anak yang seperti ini. Saya kira begitu. Kalau misalkan terdeteksi dokter ada kelainan jantung bawaan pada anak, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh orang tua apa dok? Dan kemungkinan apakah ini harus selalu tindakan atau bisa obat atau gimana dokter? Ya emang, ya betul. Ini juga urutannya bagus ya. Jadi kalau ibunya sudah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, tanda petik ya, mencurigakan tanda petik itu, sudah datang ke dokter. Nanti dokternya pasti akan mengkonsulkan ke kardiologi seperti saya ini. Nanti ada juga teman-teman yang lain, dilakukan screening namanya. Jadi tipenya apa, ukurannya berapa, sehingga kita bisa ceritakan kepada ibunya apakah perlu obat-obatan saja dulu atau segera ditindak. Itu akan ada jawabannya nanti. Karena untuk kasus-kasus yang kompleks memang harus segera ditindak, tapi kalau yang simple mungkin boleh ditunggu untuk waktu-waktu tertentu, tergantung jenis kelainannya. Ada kemungkinan nggak sih dok untuk kelainan jantung bawaan itu bisa sembuh sendiri? Ya ini pertanyaan juga bagus. Jadi kalau yang simple seperti yang saya bilang tadi, PSD, ASD itu kalau ukurannya kecil itu ada batas-batas waktunya, itu bisa menutup secara sendiri. Ya misalnya PSD yang kecil itu boleh ditunggu sampai usia 2 tahun, dia akan 25-40% bisa nutup sendiri. Ya tapi kalau ASD kalau yang kecil itu hampir 80% sampai 90% itu tutup sendiri sebelum usia 4 tahun. Jadi boleh ditunggu, cuman memang tetap harus dalam pemantauan dokter. Saya kira begitu. Tergantung ukurannya, dan tidak harus selalu operasi ya dok? Oh belum tentu. Jadi nanti setelah itu kalau masih ada dan sudah mulai mengganggu fungsi jantung, baru kita putuskan untuk dilakukan
tindakan untuk yang simple ya. Kalau yang kompleks kan langsung. Oke dokter. Lalu kemudian untuk tips-tips dokter buat para orang tua di rumah supaya lebih aware apakah ini anaknya ada tanda-tanda kelainan jantung bawaan dan atau sesuatu yang bisa dicegah sebelumnya dokter. Seperti yang mungkin tadi dokter sudah sampaikan sebagian ya. Cuma mungkin biar para orang tua di rumah biar lebih tahu tips-tips untuk deteksi dini dan pencegahannya dokter, bisa diulang. Jadi untuk kehamilan seperti yang saya bilang tadi, jadi memang kalau ingin mencegah PJB itu sebenarnya banyak usaha yang bisa kita lakukan, ya melakukan kontrol rutin, melakukan pencegahan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, misalnya tidak merokok, pasif maupun aktif ya, kemudian tidak ada infeksi, kemudian obat-obatan harus hati-hati. Nah kemudian pada fase selanjutnya setelah dia lahir, ada beberapa parameter yang harus kita pakai seperti yang saya bilang tadi. Kalau dia masa bayi, neteknya cepat lepas. Kemudian durasi makannya panjang, dia lebih dari 30 menit biasanya pada anak normal itu. Hati-hati mungkin ada sesuatu. Terus keringat di dahi. Kemudian yang berikutnya adalah berat badan yang susah naik, itu hati-hati betul. Jangan bilang anaknya sehat tapi berat badannya tidak cukup. Kemudian gampang infeksi saluran nafas. Jadi gampang batuk pilek itu memang salah satu tanda yang sangat penting buat kita untuk curiga kira-kira ke arah kelainan jantung bawaan. Kemudian tumbuh kembangnya tidak bagus seperti anak normal, hati-hati juga. Nah itu alur-alur deteksi dini buat orang tua sehingga anak itu termanage dengan baik, jadi tidak terlantarkan mengatakan anaknya sehat malah tidak tahu. Saya kira begitu ya. Berarti semakin dini deteksinya untuk angka kesembuhannya jelas lebih bagus ya, karena kita akan melakukan tindakan lebih awal, justru hasilnya akan lebih bagus tergantung indikasinya. Gitu ya. Baik dokter, sangat membuka wawasan sekali untuk para orang tua di rumah supaya tidak panik kan kalau dari mitos ada yang tandanya tangannya basah atau apa. Nah itu ternyata dari dokter Alit sudah ada dijelaskan tanda-tanda apa sih yang perlu diwaspadai untuk anak-anak dengan potensi adanya gangguan jantung bawaan. Baik Sobat PHC, dari apa yang sudah dibicarakan dengan Dr. Alit tadi bahwa penyakit jantung bawaan anak itu sebenarnya bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan dari awal, bahkan dari sebelum terjadinya masa kehamilan itu sendiri. Kemudian untuk orang tua, apabila menemui anak-anak sudah ada mengalami tanda-tanda seperti yang tadi Dr. Alit jelaskan, itu sebaiknya segera dibawa periksa ke dokter spesialis anak untuk nanti akan ditindaklanjuti apakah anak ini ada tanda-tanda mengarah ke gangguan jantung bawaan. Kemudian apabila memang nanti ada ditemukan gangguan jantung bawaan pada anak, jangan khawatir, jangan panik. Tidak semua anak-anak itu harus melalui tindakan operasi karena sesuai dengan diagnosanya nanti akan ada tindakan-tindakan khusus oleh dokter spesialis, entah itu obat atau tindakan tergantung dari diagnosanya. Nah di PHC sendiri sejak tahun 2011 kita sudah melakukan beberapa penanganan untuk kelainan jantung bawaan pada anak, baik yang bedah maupun non bedah. Jadi jangan ragu untuk membawa anak-anak Anda untuk periksa ke PHC. Kita sudah memiliki juga ahli dokter spesialis jantung anak, Dr. Alit, yang nanti akan siap membantu menolong para orang tua untuk menyembuhkan anaknya dalam bidang jantung anak. Untuk Dr. Alit sendiri praktek di Rumah Sakit PHC Surabaya setiap hari Rabu dan Sabtu jam 11 siang. Baik, semoga sesi bincang-bincang dengan Dr. Alit di acara PHC Talk pada hari ini membawa wawasan bagi para orang tua. Terima kasih banyak Dr. Alit sudah bergabung, bersedia memberikan informasi kepada teman-teman Sobat PHC. Baik, kita sudah terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.